Oke, kali ini kita akan membuat video karena kita menjual Dino itu nggak hanya DAQ-nya MBR Dynotech, tapi kita juga menyediakan DAQ-nya dari Sport Device ya. Untuk hardware-nya seperti itu, dan untuk sensornya sama aja dengan MBR, itu sudah full set dengan bracketnya. Cuman kita tambahkan untuk bracket aluminium yang berfungsi sebagai peredam juga. Pemasangan juga wajib sama dengan Dynotech MBR, harus center untuk rotornya, sama sensornya juga harus center juga. Untuk jaraknya, clearance-nya itu kurang lebih 0,50 sampai 1 mili, itu masih aman. Dengan indikator warna merah ini berarti dia mendeteksi rotor yang ada di depannya. Jika tidak mendeteksi maka jaraknya kurang dekat, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Ini ibaratnya kurang dekat jaraknya, tapi kalau ini udah oke, terbaca dengan baik dengan sensornya. Lanjut kita untuk beberapa garis besar langkah setup awalnya aja. Setelah pemasangan atau produknya baru dipakai, ini kan ada beberapa versi yang ada pada Sport Device ini. Kita merekomendasikan itu versi 4.0. Ini yang diinstal karena lebih simpel juga untuk penggunaan. Nah, pertama yang perlu diperhatikan itu adalah bagian menu atas ini, ada konfigurasi. Diurut dari sebelah kiri ini disesuaikan, ini defaultnya untuk motorcycle dynamometer. Terus ini udah bawaannya aja, atau bisa dinamakan sesuai dengan nama bengkelnya. Yang untuk paling kiri bagian kanan ini adalah diameter dari drumnya, dan ini perhitungan inersianya, ini perlu dimasukkan. Dan perlu diingat, inersia ini hanya angka dari perhitungan dari drum ya, tapi akan ada toleransi juga untuk hasil Dino tersebut karena mengikuti standar umum hasil angka Dino yang ada pada di daerah tersebut. Kalau real perhitungan inersia drum itu pasti akan cenderung angkanya kecil, karena emang murni perhitungan dari inersia yang ada di drumnya atau berat dari total yang ada dipakai, maksudnya tanpa ada manipulasi untuk penambahan angka lebih kecil atau lebih besar. Terus lanjut, di sini adalah jumlah pickup rotornya tadi 16 untuk bawaannya Sport Device, dan di bawahnya ini perlu diisi angka 4. Kemudian ini di checklist, kalau perlu ini di save, dan nanti ketika udah oke dibuka lagi, angkanya ini harus kembali ke 4. Nah, untuk load cell-nya ini off aja karena ini beda kalau load cell nggak pakai drum. Terus lanjut kita ke bagian program. Di sini program udah default terisi ya. Di sini mulai tes warna ini bisa disetting sesuai dengan keinginan. Defaultnya sudah oke juga. Yang spesial key ini juga udah oke juga, sudah terisi untuk angka-angkanya. Terus di sini ada pilihan bahasa. Kemudian di sini diganti torsi kalkulasi, torsi at engine. Ini perbedaannya kalau murni engine. Kalau yang bawah ini bisa kalkulasi antara roller, jadi kemungkinan efek angkanya akan lebih besar. Kemudian di sebelah kanannya ada unit. Ini kalau misalnya KW diganti horsepower atau biomekanik. Nah, untuk torsinya Newton meter standar umum yang dipakai di Indonesia. Kemudian di sini di checklist juga torsi, track side. Terus di sini tidak perlu karena ini akan otomatis satuannya berubah. Di sini dirubah untuk Newton meter lagi. Kemudian yang kanan satuan kilometer per hours. Terus temperatur ini Celsius. Terus pressure-nya ini ampere, karena nggak semuanya juga kepake di bagian ini, hanya satuan km-nya aja. Lanjut ke bagian option. Nah, di sini bagian option yang pertama ada menu warm up message.
itu tampilan pesan awal untuk warm up. Ini bisa dipakai, bisa enggak. Terus lanjut yang bagian bawah ini yang perlu di checklist adalah hasil dari power engine. Terus selanjutnya di sini ada use let open file folder save new file. Ini perlu juga untuk mempermudah ketika save atau file baru. Terus lanjut di sini pop up message-nya. Terus di sini status Windows-nya. Lanjut, ini hanya menu-menu tampilan aja ya untuk mempermudah view-nya aja. Terus lanjut di bagian sampel, ini juga udah ada isinya nanti 3 sama 30 di bagian sampel. Terus untuk remote-nya ini bisa dipilih untuk show pop-up menunya. Jadi ini akan ada pop-up otomatisnya. Lanjut bagian filter. Nah, ini yang justru malah perlu diperhatikan banget, ini bagian filter. Karena bagian filter ini sangat mempengaruhi hasil kasar atau halusnya grafik yang dihasilkan waktu running nanti. Nah, kalau dari beberapa kasus itu emang halus ya untuk hasil grafiknya. Cuman nanti kita akan praktikkan di sini hasil angka sekian, hasil gambarnya seperti apa, halus kasarnya, dan angka sekian, hasil gambarnya seperti apa. Sama dengan halnya MBR-Tag, bagian Dynotag juga ada roller filter. Di sini juga ada filter HF, dan MBR-Tag juga ada LPF-nya juga. Di sini masing-masing berfungsi untuk menghalus atau mengasarkan hasil dari grafiknya. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini disamakan aja sama settingan ini. Terus ISO-nya juga disamakan aja. Terus lanjut bagian print, ini hasil outputnya. Ini default aja ya, ini udah oke. Kemudian untuk beberapa setup tadi bisa diekspor atau diimport jika mempunyai setupnya. Kalau bisa di save. Oke, lanjut di menu option ini ada advance konfigurasi di bagian pojok. Ini dibuka. Terus yang settingan menu enable-nya ini disamakan aja. Di bagian kanan ini samakan aja. Terus di bawah ini kita rekomendasikan seperti ini ya. Mulai dari rekalkulasi rasio dan semacamnya di bawah ini. Terus untuk ada satu hal lagi sebelum kita running itu pada menu GOX ini fungsinya kalau checklist aktif maka nanti ada kita tampilkan dashboard bagian RPM claim dengan dashboard RPM kalkulasi itu disamakan, hasilnya sama atau tidak aktual dari RPM claim yang ada di coil. Tapi apabila ini checklistnya dihilangkan seperti ini, maka di bagian ini akan aktual dari klaim RPM yang ada di coil. Nah, ini dashboard ini tampilannya sebenarnya udah custom. Kalau defaultnya semua aktif, nanti bisa di setting-setting aja di sini, di add atau di sini diganti dengan apa atau dikonfigurasi ulang seperti itu. Nah, itu nanti bisa dipelajari masing-masing. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini bagian tes data ini untuk namanya, motor yang akan dites, dan lain-lainnya ini adalah identitas. Terus lanjut ke bagian engine RPM. Ini yang dipakai adalah claim karena menggunakan claim coil. Selanjutnya bagian bawah ini tidak perlu diaktifkan ya. Nah, terus untuk ke kanannya ini adalah ini digunakan untuk seperti di NBM itu faktor RPM claim. Jadi kalau kali 1 ini di motor CDI, kalau dikali 2 itu di motor FI. Nah, di sini kalau untuk nanti perubahan motor diwajibkan ini diganti 2 misal. Nah, di bagian sini di RPM atas ini juga dikali 2. Soalnya ada beberapa kasus itu di sini udah diganti 1, di sininya belum ganti. Nah, seperti itu. Jadi diwajibkan dua-duanya harus ganti sesuai dengan motor yang akan didino. Karena akan mempengaruhi hasil dari pembacaan RPM seperti itu. Lanjut di sini menu-menu untuk
status sekitar ya, seperti temperatur, kelembapan dan lain-lain. Terus test mode-nya ini inersia udah defaultnya. Terus ini bisa diedit juga untuk range dari start RPM, ending RPM dan semacamnya, seperti itu. Terus oke, untuk garis besarnya yang perlu di setup hanya itu aja ya. Nanti untuk detail-detailnya itu bisa dipelajari langsung di manual usernya SportDevice. Tapi dari pembelian untuk MBR itu udah kita setupkan untuk teknik supportnya. Nah, untuk kali ini sama tadi seperti video sebelumnya, MBR Tech dari software Dynotech itu kita coba di motor Matic, karena yang paling bisa dikatakan banyak data miss itu di motor Matic ya, terkait dengan rasio kalkulasinya itu nggak sama, atau RPM-nya juga nggak sama, karena di garis bawahi bahwa motor Matic itu RPM-nya dengan output mesinnya tidak linear karena ada CVT-nya. Nah, seperti itu ya. Ini kita coba beberapa kasus, atau kita coba dulu untuk running normalnya dan running ketika tidak normal itu seperti apa. Oke. Nah, tadi sudah di running. Nah, di sini bisa diperhatikan beberapa hasil atau beberapa angka dulu sebelum menganalisa hasil dari dynoan atau grafiknya ini. Usahakan untuk rasio yang terbaca itu dari beberapa run itu mirip ya, 0,0 kalau bisa. Itu menandakan bahwa tidak ada miss pembacaan untuk klaim RPM-nya atau miss di data lainnya. Nah, kemudian di bagian di sini ada juga untuk engine RPM-nya. Ini bisa diperhatikan limiter-limiternya di sini harus mirip ya. Tidak bisa sama karena ini memang perbedaan untuk ketika kena limiter seperti itu. Untuk temp di sini usahakan sama juga untuk tuning, cuman emang itu temp bisa apa kata dari motornya. Kalau motornya lama-lama lemah juga tempnya kan otomatis agak panjang juga. Nah, di sini kemudian ada inersia juga yang bisa diganti-ganti. Nah, kemudian apabila ada perbedaan rasio di sini bisa juga seperti di Dynotech itu bisa diganti untuk menyamakan rasio mana yang akan dipakai karena pasti ada selisihnya. Terus lanjut. Di sini kan tadi kita contohkan untuk normal dynonya atau kondisi ketika kita mendino itu normal atau tidak ada miss data ataupun hasil yang aneh-aneh seperti RPM limit, hasil torsi, hasil power seperti itu. Nah, di sini ada tiga contoh. Yang pertama kita dyno dari RPM atas
Ini termasuk RPM tinggi ya. Di sini hasil torsinya di angka 1914. Dan kenapa hasilnya seperti ini? Karena CVT tidak terbaca penuh dari 0. Maka ini bisa dikatakan hampir 80% yang terbaca adalah output dari engine tanpa ada pengaruh dari CVT. Kemudian di sini yang running kedua ini kenapa kok 37? Karena startnya dari 0. Nah, di sini RPM-nya tetap nggak bisa kebaca dari idle ya, karena emang calculate RPM. Dan kembali lagi kalau motor matic rasionya tidak bisa linear. Kemudian ada data ketiga ini sama juga. Di sini angkanya 12, 36, 37, 36 ya, ini naik turunnya karena kondisi motor standar juga, faktor dari suhu juga. Terus ada, sebelum kita masuk ke kasus bagaimana kalau ada kendala torsinya terlalu besar, RPM-nya sampai bablas ke 30.000 atau 20.000, kita bisa menjelaskan, kita bisa mengedit dulu di sini untuk tingkat kehalusan atau kekasarannya dari hasil grafiknya. Nah, ini kita bisa masuk ke bagian konfigurasi lagi. Terus kita bisa agak kita sisihkan gini supaya bisa kelihatan ya di grafiknya. Terus kita masuk ke bagian option. Di sini ada beberapa angka yang bisa diedit. Kita contohkan satu-satu. Kalau misal roll filter yang diganti semakin tinggi, maka akan semakin halus. Setelah kita ganti dari 3 ke 7, jangan lupa untuk kita update filter on test, maka akan agak update pada tabelnya. Hasilnya bisa diperhatikan, dia akan menghaluskan untuk hasil keritingnya ya. Keritingnya yang terlalu naik turun akan dismoothing sedikit. Nah, lanjut untuk filter HF-nya ini dari 8 kita coba untuk dinaikkan juga, diperhalus. Kita update di bagian sini, maka hasil keritingnya pun sedikit hilang. Apabila ini kurang, dirasa kurang halus, maka ada filter yang agresif itu bisa digunakan di LPF-nya. Dari 0,50 bisa kita perhalus lagi. Di sini dari 0,50 kita coba di angka 1, kita update. Maka hasil dari grafiknya akan halus seperti ini. Nah, kalau naik turunnya ini kan emang karakter hasil runningnya seperti itu. Oke, untuk kenapa dyno dari beberapa itu setupnya ada yang kasar, ada yang halus. Sebenarnya kalau dari kita sendiri merekomendasikan kasar, itu kebutuhannya untuk tuning ya. Karena kalau katakan membuat motor pertama jadi kasar, terus bisa dituning dan hasilnya bisa menghalus lebih bagus, itu maka ya otomatis motornya akan lebih bagus hasilnya di jalan juga. Nah, kayak gitu. Cuman ada beberapa minusnya, emang kasarnya grafik itu kalau dilihat pada dyno umumnya emang aneh, cuman itu kebutuhan masing-masing. Dan bisa digarisbawahi bahwa karakter atau hasil gambarnya ini bisa disetting sesuai kebutuhan, seperti itu. Lanjut, setelah masalah halus-halusnya atau kasarnya dari gambar ini, kita akan memberikan beberapa contoh apabila runningnya itu ada miss data ya, atau kesalahan dari RPM, klaimnya, atau entah itu salah kalkulasi bagian rasionya, seperti itu. Kita ini pakai filter atau smoothing yang ini aja ya. Kita oke. Terus kita lanjutkan contoh untuk apabila rasionya keliru. Nah, ini kasus yang pertama. Misal di sini udah diganti motornya dari injeksi ke CDI gitu ya, ini kali 1. Secara kita tidak sadar bahwa yang dashboard atas itu sebenarnya harus sama dengan yang bawah ya untuk pengaliannya. Kita contohkan di sini, misal kalau belum diganti hasilnya akan seperti apa. Kita contohkan yang pertama dulu.
maka hasil RPM limiternya bisa dikatakan hampir separuhnya ya dari yang harusnya. Itu yang kasus pertama. Cuman ini hasil gambar ini dibantu dari fitur yang ada tadi yang di sini. Makanya fitur ini sebenarnya membantu banget ya. Soalnya kalau ini checklistnya di off kan, dia aktual apa yang kita running. Kita coba aja sekalian di sini. Oke. Kita coba untuk normalkan tanpa ada fitur rekalkulasinya. Itu hasilnya seperti apa. Bisa diperhatikan nanti ketika live ya teman-teman. Live grafik ketika run itu ada tampilan awal sama tampilan keduanya. Seperti menit-menit sebelumnya itu. Kalau yang ini kan rekalkulasinya off, jadi nggak ada runningnya tampilan pertama sama tampilan kedua. Ini sekarang kita coba lihat. Nah ini seperti dikatakan tadi ya, setelah running itu yang perlu diperhatikan adalah rasio. Kalau rasionya aneh seperti ini berarti ada beberapa miss data ya. Ini contoh yang pertama tadi, hasil horsepower itu tidak berpengaruh besar dari ketika kita miss data, kecuali pada drumnya itu bermasalah. Tapi ketika untuk torsinya itu sangat berpengaruh, karena apapun yang ada perhitungannya itu dari RPM salah satunya, rasio yang didapatkan tadi. Nah di sini apabila salah dengan ciri-ciri rasio kecil, maka angka torsinya akan jadi besar. Seperti itu contoh yang pertama. Yang kedua, dari grafik start sama RPM N-nya atau RPM finishnya itu juga geser. Seperti itu. Oke, tadi contoh kasus rekalkulasinya kita off-kan dan settingan kita kembalikan lagi, kita coba lagi, rasionya akan kembali ke 4,4 sekian tidak. Nah di sini udah normal ya, cuman tetap ada selisih rasio karena posisi start juga atau dari engine-nya, maksudnya suhu engine atau optimalnya engine. Nah ini perlu diperhatikan ya, mungkin teman-teman apabila settingannya tidak ada yang tidak sama atau hasilnya aneh-aneh, salah satu kasusnya seperti itu tadi, maka perlu diperhatikan untuk mempermudah hasilnya, rekalkulasi bisa diaktifkan. Terus kita lanjut, apabila ada kasus sudah diganti kali 2 dari kali 1 misalnya sebelumnya, terus tapi kok hasilnya RPM tetap masih di angka 30.000.
Berarti kan kembali lagi ke inersia tadi. Apabila inersianya kecil itu bisa dikatakan emang belum sinkron ya data kali 2 sama kali 2 yang ada di bawah ini, yang di bagian ini dengan yang ini. Itu sesekali emang tidak update. Makanya kita rekomendasikan untuk mengganti keduanya. Ada hal lagi, teman-teman itu mengupdate bagian ini kan kalau merah itu artinya otomatis rasio. Kalau kita klik ini dia fix rasio yang sudah kita tentukan ini. Nah, ada lagi kasusnya motornya baru nyala, idle gitu, idle dan ada speed kecil ya, speed kecil, terus kita klik gini. Nah, rasio yang dipakai kan ini, maka hasilnya kan tidak akan sama seperti Dynotech juga. Ini bisa dilihat, ini yang real RPM, ini yang kalkulasi. Nah, bisa diperhatikan seperti itu. Ini yang membuat hasil torsinya besar. Nah, di sini fungsinya sama. Kalau MBR kan menyebutnya adalah kalibrasi rasio manual. Di sini kalibrasi manualnya di sini. Makanya ini perlu diperhatikan kalau mau pakai fitur ini, diusahakan di setengah limiter engine-nya atau di atas 6000, itu akan lebih akurat. Itu kenapa? Karena kalau di motor matic diusahakan CVT-nya udah terbuka penuh ya. Jadi apa yang dibaca itu output speed-nya dari mesin. Intinya roller atau pulinya itu pas waktu tidak bekerja atau sudah terbuka full, maka itu baru bisa diambil rasionya. Terus kita coba Mas, kalau misal ini salah ambil rasio. Oke, sekarang kita coba gini, salah rasio, kita running. Nah, ini kan kebantu ya sama fitur rekalkulasi tadi. Maka kita coba untuk off kan dulu supaya bisa kita detail sharingnya. Nah, seperti ini kita coba lagi. Limiternya kan juga jauh ya. Terus kita nyoba kalau kalibrasinya di RPM 6000 Mas. Coba apakah itu bener ya, seperti itu. Nah, ini kan kadang ganti-ganti sendiri nih. Makanya ini harus perlu diperhatikan. Kita coba di RPM tinggi ininya dari ini. Terus kita dapatkan di sini ya. Nah, di sini kan 4,8. Ini sama halnya yang didapatkan di sini ketika running awal ini. Nah, di sini kan yang awal-awal running itu angkanya juga kayak gitu, 4,4 sekian. Nah, ini karena dari ininya ya, ketika kalibrasi ini. Nah, ini kita coba aja dengan angka mirip ini, apakah hasilnya sama juga tanpa rekalkulasi. Oke, ini kan udah ada gambaran ya. Jadi kalau misalnya ini berlebihan dikit, ini bisa diganti 4,48. Nah, maka hasilnya udah akan otomatis sama. Oke, terus kita lanjut. Untuk berikutnya adalah kasus tes
apabila ada miss data. Oke, kita lanjut untuk coba apabila klaim RPM-nya ngacak ya. Nah, kita coba. Satu kali lagi runningan RPM tengah, Mas. Nah, di sini udah kita contohkan ya teman-teman. Apabila ada kasus klaimnya ngacak, selain dari settingan kali 1 kali 2-nya, maka hasilnya juga ngacak. Itu secara grafik bisa dilihat yang pertama. Yang kedua bisa dilihat juga di sini angka torsinya akan identik besar atau kecil. Yang ketiga adalah bagian rasio. Nah, ini rasio yang sudah over ya, maksudnya sudah tidak masuk akal juga untuk angkanya. Terus RPM juga bisa dilihat sampai puluhan ribu. Di situ juga bisa dianalisa ya untuk sebelum ini trouble di bagian apa, ini kendalanya apa, bisa di garis bawahi di bagian itu. Terus ini percobaan yang pertama itu recalculate-nya masih off. Kita coba sekarang recalculate-nya kita on kan, terus kita simulasikan atau kita coba seperti tadi ya, ketika RPM-nya ngacak atau ada kendala. Nah, ini kasusnya terjadi lagi nih teman-teman. Ini udah dikali 2 dari tadi itu kembali ke kali 1 ya. Maka dari itu mohon diperhatikan ya setelah beberapa running itu. Oke, kita coba lagi. Kita coba 2 kali lagi. Nah, bisa dilihat ya, walaupun di sini kita anggap ngacak untuk RPM-nya, itu kalau ada fitur recalculate itu kebantu ya untuk limiternya. Cuman tetap bisa dilihat itu geser. Karena hal tersebut itu sangat dipengaruhi oleh rasio yang dihasilkan. Sama RPM-N-nya atau RPM finishnya di sini lebih ya, di 11.000 dan sebelumnya itu di 19.000. Nah, maka itu perlu diperhatikan. Mungkin kalau teman-teman bertanya di sini kok rasionya bagus sama, itu berarti untuk hasil dari recalculation-nya itu udah sinkron ya. Tapi kalau sampai rasionya lompat jauh itu pasti yang perlu diperhatikan adalah di bagian klaimnya atau RPM-nya tadi. Terus ini kita coba lagi ya untuk beberapa sampel lagi. Ini tetap ya recalculate-nya aktif, tapi kita buka gasnya itu kita acak.
dan RPM-nya ada miss data kayak gitu. Bisa diperhatikan lagi ya. Berarti di sini torsinya ngacak juga ya teman-teman. Untuk powernya tetap karena itu pembacaan dari drum. Nah ini torsinya bisa diperhatikan, dia ya jauh untuk selisihnya beberapa kali running kan, ini nggak ideal ya. Sedangkan untuk inersianya di sini bisa dikatakan sudah terbaca dengan bagus. Nah, ini bisa beberapa faktor ya yang tadi udah kita jelaskan seperti itu. Teman-teman, mungkin itu ya beberapa hal yang udah kita sharingkan. Jadi yang perlu diperhatikan klem atau RPM-nya. Soalnya kembali lagi kalau motor injeksi pun sinyalnya seperti motor CDI, ini pemakaiannya juga satu, enggak dua. Jadi perlu diperhatikan itu aja. Terus untuk kendala yang lain atau produk dari MBR ya tentunya, atau penjualan dari kita, nanti bisa kontak person layanan teknis dari MBR Tech. Oke, terima kasih.